Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Farizia. Saya dari kelas 1B Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Baik, di sini di mata kuliah kali ini saya akan menjelaskan tentang kerusakan lingkungan pencemaran terhadap udara. Berikut saya akan memperlihatkan beberapa slide. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Penyebab dan dampak pencemaran udara yang paling utama selalu terkait dengan manusia. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Pun manusia pula yang merasakan dampak terburuk dari terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer tersebut bisa berupa karbon monoksida atau CO, nitrogen dioksida atau NO2, sulfur dioksida atau SO2, hidrokarbon atau HC, benda partikulat, timah atau PB, dan karbon dioksida CO2. Unsur-unsur tersebut bisa disebut juga sebagai polutan atau jenis-jenis bahan pencemaran udara. Masuknya polutan ke dalam atmosfer yang menjadikan terjadinya pencemaran udara bisa disebabkan dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam adalah contohnya gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Penyebab polusi udara yang kedua adalah faktor manusia dengan segala aktivitasnya. Berbagai kegiatan manusia yang dapat menghasilkan polutan antara lain: 1. Pembakaran, semisal pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Polutan yang dihasilkan antara lain asap, debu, grit atau pasir halus, dan gas atau CO dan NO. Yang kedua, proses peleburan, semisal proses peleburan baja, pembuatan soda, semen, keramik, aspal. Polutan yang dihasilkan meliputi debu, uap, dan gas. Ketiga, pertambangan dan penggalian. Polutan yang dihasilkan terutama adalah debu. Keempat, proses pengolahan dan pemanasan. Semisal proses pengolahan makanan, daging, ikan, dan penyamakannya. Polutan yang dihasilkan meliputi asap, debu, dan bau. Kelima, pembuangan limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Polutannya adalah gas H2S yang menimbulkan bau busuk. Keenam, proses kimia, semisal pada pemurnian minyak bumi, pengolahan mineral, dan pembuatan keris. Polutan yang dihasilkan umumnya berupa debu, uap, dan gas. Ketujuh, proses pembangunan, semisal pembangunan gedung-gedung, jalan, dan kegiatan yang semacamnya. Polutan seperti asap dan debu. Cara mengurangi polusi udara di kota. Ada beberapa cara yang bisa untuk mengurangi polusi udara di kota. Di antaranya, 1. Beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Asap dari kendaraan pribadi merupakan salah satu penyumbang utama kemacetan dan polusi udara di kota. Dengan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, pencemaran udara akibat asap kendaraan pun bisa dikurangi. 2. Bersepeda dan berjalan kaki. Bersepeda atau berjalan kaki merupakan cara mudah yang bisa dilakukan saat ingin berpergian dengan jarak dekat. Selain tidak menghasilkan polusi, bersepeda dan berjalan kaki juga baik untuk kesehatan tubuh. 3.
tidak membakar sampah. Asap hasil pembakaran sampah berbahaya bagi kesehatan tubuh karena mengandung zat-zat beracun. Paparan asap pembakaran sampah atau kabut asap dalam jangka panjang diketahui dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, seperti infeksi saluran pernapasan, gangguan jantung dan paru-paru, PPOK, serta kanker. 4. Menghentikan kebiasaan merokok. Menghentikan kebiasaan merokok tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi polusi saja, tetapi juga baik untuk melindungi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda dari berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh asap rokok, seperti penyakit jantung, asma, bronkitis, dan kanker. 5. Membatasi pemakaian listrik. Tenaga listrik di Indonesia kebanyakan masih diperoleh dari mesin pembangkit listrik yang menggunakan minyak atau batu bara, sehingga menciptakan banyak asap dan polusi. Anda bisa mulai membatasi penggunaan listrik dari hal-hal kecil, seperti tidak menggunakan lampu pada siang hari dan mematikan alat elektronik bila tidak digunakan. 6. Memelihara lebih banyak tanaman. Jika kemungkinan, Anda juga bisa mengurangi polusi dengan cara memperbanyak tanaman di dalam rumah atau berkebun di sekitar rumah maupun melakukan urban farming. Tanaman akan melepaskan oksigen dan menarik karbon dioksida dari udara, sehingga udara di dalam rumah dan lingkungan sekitarnya menjadi lebih segar. Baik, itulah beberapa penyampaian dari saya. Sekiranya mohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa lebih bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.